Gemblak itu sendiri juga memiliki filosofi bahwa gemblak itu itu artinya digegem hal-hal yang baik, kemudian diblakno itu dibuang hal-hal yang kurang baik atau yang bersikap bersifat. Jadi kesenian gemblak diperhatikan dan kita diberikan kesempatan untuk tampil. Itu kurang pemain, saya sampai ngajak teman-teman GTT. Nah ini jangan sampai kesenian yang sudah ada yang diwariskan oleh leluhur kita ini mati sia-sia. Jangan lupa like and subscribe YouTube channelnya Kavi Foundation, dan jangan lupa untuk nonton live streamingnya program Ngobrol Pintar di episode selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di live Ngobrol Pintar di episode ke-11. Seperti biasa, saya Siti Nurwahyu Fitrianingrum akan menemani Ngobrol Pintar kali ini di episode 11. Nah, pada episode 11 di Ngopi, kita mengambil tema yaitu seni pertunjukan gemblak Tuban di era 4.0 di ujung tanduk ya Mbak ya. Nah, di Kabupaten Tuban sendiri memiliki budaya yang begitu banyak dan beragam. Banyak sekali tradisi Jawa yang masih tetap lestari di Kabupaten Tuban ini. Seperti kesenian yang mungkin tidak asing lagi dari Kabupaten Tuban, yaitu sandur, kemudian memperingati Haul Sunan Bonang, kemudian sedekah bumi, dan juga ini seni pertunjukan gemblak sendiri. Nah, oleh karena itu kali ini di Ngopi kita ditemani bersama pecinta dan pelestari budaya Kabupaten Tuban, yaitu Mbak Ita Haryati. Mbak Ita, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Kesibukannya nih Mbak, boleh diceritakan Mbak Ita akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Terima kasih. Saya kesibukannya sehari-hari ya seperti tadi, pecinta dan pelestari seni dan budaya. Cuman saya juga ngajar di beberapa sekolah ekstra tari, kemudian juga berbagai kegiatan kebudayaan di partai, terutama PDI Perjuangan. Kemudian juga ada rumah budaya, juga di bidang seni dan budaya. Berarti pakemnya memang di seni Mbak ya? Iya. Kalau di sekolah itu apa? Sebagai guru atau? Guru ekstra tari, pelatih ya. Pelatih gitu. tari, ya. Boleh nih Mbak diceritakan maksudnya kayak dikenalkan lah kepada kita seni pertunjukan gemblak itu seperti apa sih? Iya, seni pertunjukan gemblak itu sebenarnya khas Tuban ya, asli Tuban. Cuman banyak dari kita yang tidak tahu, tidak pernah menonton kesenian itu sendiri. Karena memang sejak dulu tuh tumbuh dan berkembang itu hanya di daerah Bawi Kerek ya, Hargoretno. Itu kesenian ini semacam wayang wong ketoprak seperti itu, cuma setiap adegannya itu ada dalang yang menceritakan tentang jalannya cerita. Oke. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja Mbak ya, mungkin kayak mungkin yang mau disampaikan lah Mbak Ita kepada kita semua gitu. Nah, sejarah, boleh diceritakan sejarah gemblak itu sendiri di Kabupaten Tuban? Kan karena Mbak Ita kan sebagai pelestari dan pecinta kan. Iya. Sebenarnya waktu itu awal saya mengenal gemblak itu juga baru beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya memang tidak pernah mengetahui. Waktu itu saya sebagai GTT di SD Margomulyo Kerek, kemudian ada informasi dari teman bahwa di daerah sana di Bawi itu ada sebuah kesenian yang waktu itu sudah mati, sudah vakum cukup lama, sudah mati, bahwa dikatakan kesenian itu memang kesenian asli Tuban dan di tempat lain tidak ada. Jadi hanya satu-satunya tuh hanya di Bawi Kerek itu. Gemblak ini hanya ada di Tuban gitu kan? Iya, betul. Yang dulu awalnya menurut cerita sesepuhnya itu kesenian itu kan berasal dari Majapahit,
kemudian dibawa oleh pengamen ke daerah Mbawi tersebut. Kebetulan di Tuban itu yang ada hanya di Mbawi, yang diampiri, yang disinggahi oleh seniman tadi. Tapi ternyata di daerah lain tidak ada kesenian seperti itu. Dan gemblak itu sendiri juga memiliki filosofi bahwa gemblak itu, gem itu artinya digegem hal-hal yang baik, kemudian diblakno itu dibuang hal-hal yang kurang baik atau yang bersifat negatif ya. Kemudian ceritanya juga pakem itu tentang Panji, cerita Panji dari waktu sebelum lahir hingga tutup usia, seperti itu. Berarti gemblak sendiri ini pertunjukannya seperti apa? Seperti ketoprak atau wayang uwong, tetapi di setiap episode itu ada seorang dalang yang menceritakan jalannya cerita. Sampai sekarang masih ada pertunjukan itu? Iya, sampai sekarang masih ada, cuman jarang sekali ya. Kalau dulu kan kesenian gemblak itu kan ditanggap atau di job gitu untuk kepentingan pernikahan, khitan, dan juga nadar. Yang lebih sering itu nadar. Misalnya seseorang punya uni itu kalau misalnya nanti saya sukses, kaya, dan lain sebagainya, itu akan nanggap gemblak seperti itu. Ketika dia kaya, sukses, ya direalisasikan menanggap gemblak. Tetapi ini percaya nggak percaya ya kita, kalau tidak dilaksanakan itu menurut kepercayaan orang-orang di sana itu bakal jatuh lagi. Oke, karena tidak terrealisasikan. Betul. Nah, kalau kesenian gemblak ini gimana sih Mbak dahulu sama sekarang perbedaannya gitu? Dulu itu kesenian gemblak dimainkan dengan alat musik yang seadanya ya memang pakai gamelan tapi seadanya, dari besi-besi tua yang dibuat untuk gamelan dan lain sebagainya. Sama sekarang juga, tetapi kita kan sekarang lebih banyak tambahan-tambahan. Tetapi ketika saya bersama mereka latihan, dampingi gitu, kalau untuk kegiatan yang resmi kita pakai yang pakem. Untuk lawakan-lawakannya juga jangan pakai yang modern-modern. Dari aslinya pakemnya dari busana dan lain sebagainya juga seperti itu. Nah, masa depan dari kesenian gemblak ini sendiri Mbak, gimana menurut Mbak Ita? Masa depan, maksudnya ke depannya gitu, kesenian ini di era yang sekarang modern ini gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk daerah sana sendiri, daerah Mbawi sendiri, itu kondisi kesenian yang sekarang, seni gemblak yang sekarang itu sudah mengalami banyak kemajuan dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah mati. Sudah banyak yang tidak mau untuk bergabung untuk menampilkan seni gemblak tersebut. Kenapa, Mbak? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena tidak adanya kurang adanya perhatian pemerintah, kemudian juga kurang menarik untuk ditanggap oleh masyarakat saat ini. Jadi dengan penampilan yang mungkin sangat sederhana, kurang menarik minat masyarakat. Tetapi kalau sekarang ini sudah ditambahi dengan berbagai tampilan-tampilan yang mungkin dari lawakannya, dari atraksinya juga, itu insya Allah lebih menarik. Berarti tadi termasuk tantangannya ya Mbak ya? Iya betul. Tantangannya untuk mengembangkan atau melestarikan dari kesenian gemblak tadi. Kalau strateginya Mbak yang dilakukan dalam menghadapi era ini nih supaya kesenian gemblak tuh bisa hidup lagi? Ya kita mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sekarang kita musimnya dangdutan ya. Kita kadang untuk lawakannya juga kita isi dengan memang pakai gamelan tapi dengan lagu-lagu yang zaman sekarang, dan juga ada jogetannya juga. Oh, berarti bisa seperti itu juga Mbak? Bisa. Terus rencana kan untuk teman-teman gemblak juga akan ditambah dengan campur sari semacam itu. Oh, berarti bisa juga ya Mbak, bisa merancang seperti itu. Nah, kalau konsepnya
pengembangannya di era ini gitu? Gimana? Ya tadi ditambahi dengan berbagai atraksi dan juga hal-hal yang menarik tentunya ya, mulai dari pakaiannya mungkin, kemudian lawakannya dan lain sebagainya. Kalau saat ini, tadi kan Mbak kan bilang kurangnya perhatian dari pemerintah. Kalau untuk saat ini, gimana Mbak perhatian pemerintah daerah dan komunitas seniman nih terhadap kesenian Gemblak itu sendiri? Pemerintah daerah, terutama Dinas Pariwisata ya, sekarang ini sudah ada perhatian, sudah sering juga memberikan kesempatan kepada kelompok Gemblak ini untuk tampil, dan juga pendataan, kemudian bantuan, kemudian juga perhatian lah. Sekarang lebih sering kami mendapatkan kesempatan. Kemudian 2019 kemarin juga diajukan sebagai warisan tak berbenda. Jadi itu sudah cukup membanggakan bagi kami. Kemudian untuk komunitas ya, dari teman-teman seniman dan juga Dewan Kesenian Tuban itu juga sudah sering memberikan perhatian dan juga semacam ya kesempatan kita diberikan kesempatan untuk tampil. Kemudian juga yang terakhir kemarin dibuat film pendek tentang Gemblak itu dari Dewan Kesenian Tuban. Kalau upaya nih Mbak, maksudnya untuk memasarkan lah, mengenalkan kepada kita semua. Karena saya juga baru tahu loh kalau Gemblak ini dari Kerek kan, atau bahkan mungkin orang Kerek aja belum tahu. Iya, itu betul. gimana caranya, maksudnya Mbak dan teman-teman untuk mengenalkan itu? Ya, memang itu tantangan bagi kami ya. Iya. Caranya kami dengan sering-sering mengadakan perform, maksudnya tampil itu ke satu, kemudian kita juga mengenalkan mungkin ke anak-anak ya. Dan sekarang alhamdulillah, kalau dulu pemain Gemblak itu sangat sulit kita kumpulkan, sekarang ini banyak sekali generasi muda yang justru masuk ikut bergabung. Jadi sekarang kalau dulu kita yang main tua-tua, bahkan waktu pertama kali saya mengajukan ke Dinas Pariwisata, minta tolonglah ini kesenian Gemblak diperhatikan dan kita diberikan kesempatan untuk tampil, itu kurang pemain. Saya sampai ngajak teman-teman GTT dari SD Margomulyo itu untuk ikut tampil, padahal mereka tidak ada basic seni, tidak ada dasar tari, tidak ada dasar ikut berkesenian itu tidak ada, tapi dengan sukarela mereka membantu, kemudian ikut tampil. Dari teman STKW juga waktu itu, kemudian diberikan kesempatan. Setelah itu kemudian banyak sekali generasi muda, bahkan anak-anak SD yang ikut tampil, ikut belajar seperti itu. Sekarang kita dari generasi ke generasi itu selalu ada. Terus sekarang juga setiap malam itu sering latihan ya, dan di sana kan sudah dapat bantuan gamelan juga. Kemudian itu dipakai untuk tiap malam latihan dan mengundang anak-anak menarik perhatian seperti itu. Jadi di desa Hargoretno, Bawi itu sekarang seni Gemblak sudah semakin maju, cuman kita belum bisa sampai keluar. Nah, tadi latihannya nih Mbak, itu kan dari Kerek, maksudnya dari warga Kereknya aja apa udah ngambil dari kota Tuban ini? Karena kesenian ini satu-satunya yang ada di daerah Bawi, makanya disebut juga Gemblak Bawi. Kita berusaha untuk tidak menarik seniman dari luar. Cuman kalau kita mau belajar, kita mau tampil silakan, tetapi seni Gemblak tetap milik mereka. Oh, jadi pemainnya juga mereka warga. Iya, betul. Kalau kemarin kan ini mengenai kesenian dari Kabupaten Tuban kan. Nah, kemarin kan waktu HUT Kabupaten Tuban, ikut nggak Mbak kemarin? Oh ya, waktu HUT sempat kita juga diundang, itu tampil di Pendopo ya. Iya, itu. Karena kemarin kalau nggak salah dari Tambak Boyo juga ya itu. Iya, betul. Gemblak juga ikut nggak? Iya, Gemblak ikut. Oh, oke. Nah, langkah apa Mbak? Langkah-langkah konkret apa sih yang sudah dilakukan pemerintah dengan komunitas seniman terhadap kesenian Gemblak ini sendiri? Memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan kita untuk tampil itu saja sudah merupakan hal yang sangat besar bagi kami.
dengan diberinya kesempatan tersebut otomatis kita kan menggali, belajar, kemudian semangat juga. Bahkan kalau misalnya kita diundang tampil itu pemainnya hanya sekitar 20-an, 30-an ya untuk pemain pengeramik dan penari, sekitar segitu. Itu yang datang bisa-bisa sampai 50 orang karena keluarganya, kemudian anak-anak yang baru belajar juga ikut berangkat. Nah dari situ itu merupakan semangat yang bisa membuat mereka untuk terus belajar dan maju. Kalau dari langkah pemerintah sendiri untuk membawa kesenian gemblak ini keluar Kabupaten Tuban? Sepertinya belum. Oh belum. Nah, kalau dari ini komunitasnya sendiri sudah pernah keluar belum? Belum juga. Belum juga. Sementara masih lokal ya. Saya pinginnya nanti suatu saat kita bisa ikut berperan di Festival Panji. Nah harapannya Mbak Ita nih kepada yang muncul, maksudnya terhadap kelestarian kesenian gemblak. Harapan saya ya kesenian gemblak ini tetap eksis, berkembang, dan juga kita sebagai generasi Tuban bisa mengenal kesenian ini. Jangan sampai kesenian yang sudah ada yang diwariskan oleh leluhur kita ini mati sia-sia. Kalau dari saya mau tahu nih, kalau dari warga Kerak sendiri, karena teman saya kan juga ada yang Kerak ya, tapi maksudnya untuk kesenian gemblak sendiri sepertinya kok belum tahu gitu loh Mbak. Iya. Nah itu mengenalkannya kepada warga Kerak sendiri dulu deh, gimana Mbak Ita dan teman-teman? Waktu itu kita sudah tampil ya, pernah tampil beberapa kali di daerah Mbawi ya, masih di daerah Mbawi kita, kemudian juga oleh Bapak Camat waktu itu Agustusan juga ditampilkan di lapangan untuk Kecamatan Kerak sendiri. Tetapi memang sayang sekali ketika saat itu gemblak tampil dalam satu area itu ada juga kesenian atau acara lain yang juga tampil di situ, lomba tari atau apa gitu. Jadi ternyata banyak yang ini arahnya ke sebelah sana ya. Jadi gemblaknya kurang mendapat perhatian. Mungkin kalau kita mengadakan acara atau pentas secara tunggal kemudian ya yang cukup besar gitu, saya yakin akan bisa mengundang perhatian anak-anak generasi muda. Maksudnya yang cukup besar dari maksudnya khusus gemblak sendiri? Iya betul, khusus gemblak seperti wayang lah ya. Kalau wayang kan mungkin dari penyelenggara sendiri kan biasanya mendapatkan porsi yang cukup besar ya. Pengennya juga seperti itu. Jadi gemblak itu jangan jangan dianaktirikan gitu loh. Betul. Karena saya juga baru tahu kalau gemblak itu ternyata dari Kerak gitu kan. Kalau Mbak Ita sebagai tadi kan maksudnya pengajar kesenian, Mbak Ita mengajarkannya atau mengenalkannya kesenian ini kepada murid-muridnya gimana Mbak? Harapan saya waktu itu ya, waktu itu saya masih GTT ya, masih guru itu, tapi sayangnya sekarang sudah resign. Oke. Rencana saya itu pengen masuk ke SD ya, SMP yang ada di Kecamatan Kerak, masuk mengenalkan, kemudian mungkin memberikan ekstra untuk gerakan-gerakan tari pembuka atau bedoyonya untuk anak-anak sekolah, langsung masuk ke sekolah. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Waktu itu sudah ada omong-omongan sama beberapa kepala sekolah di Kecamatan Kerak, dan beliau-beliau juga mendukung, setuju. Tapi terrealisasinya belum. Kedepannya gimana Mbak? Kedepannya iya, pengen seperti itu terrealisasi. Karena saya juga sudah lama sebenarnya di Kerak 12 tahun. Asli Mbak Ita Kerak juga? Enggak, saya Meraura. Oh, Meraura. Tapi GTT ngajar di Kerak. Di Kerak sudah lama. Oh gitu. Boleh nih Mbak, closing statement dari Mbak Ita mengenai kesenian gemblak atau harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Terutama untuk pemerintah ya, pengen sekali kesenian gemblak ini yang kita miliki satu-satunya yang ada di Kabupaten Tuban, di Jawa Timur, di Indonesia, bisa kita angkat kembali, bisa kita kembangkan seperti kesenian-kesenian yang lain, dengan mungkin tampilan-tampilan yang lebih menarik nanti, sehingga
kita kalau banyak diberikan kesempatan juga mungkin akan lebih kreatif seperti itu. Cukup atau ada tambahan lagi mungkin? Dan untuk anak-anak mungkin ya generasi mudanya harapannya ya tadi mengenal kesenian ini sebagai seni asli dari Tuban, mempelajari dan mencintai, jangan sampai kesenian ini mati sia-sia. Mungkin seperti kesenian yang tradisi memang banyak sekali yang kurang memperhatikan ya, terutama untuk kesenian gemblak kan tidak semua orang bisa, tidak semua orang mengetahui. Jadi saya khawatirnya kesenian ini nantinya juga akan pudar dengan sendirinya kalau tidak ada perhatian dari pemerintah dan juga generasi mudanya. Cukup atau ada tambah lagi? Iya, terima kasih Mbak Ita. Nah, tadi closing statement dari Mbak Ita sekaligus mengakhiri episode pada kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Kavi Foundation dan untuk like, share, dan subscribe YouTube channelnya Kavi Foundation. Sekian ya dari kita untuk mengakhiri episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.